Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang buka lagi nih guys, grup STS diskusi dan rekomendasi sesi 17. Nah, itu aktif di bulan Januari, tanggal 1 sampai tanggal 30. Bagi teman-teman yang pengen dapat rekomendasi saham yang menarik di swing, ODT, dan scalping jika market mendukung, Mas Bro bisa gabung aja. Kontak saya ada di deskripsi guys ya, donasi hanya 100.000, langsung kontak aja karena pendaftaran ini ditutup akhir Desember 2022. Nah, ini aktifnya grup adalah bulan Januari, guys. Nah, ini adalah contoh menu-menu yang ada di STS. Kalau misal Mas Bro masih belum paham, Mas Bro bisa lihat videonya di atas. Nah, lihat dulu itu video di atas. Oke, kita lanjut ke videonya, Mas Bro. Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas saham Akses. Karena ya banyak banget yang bertanya, Bang, ini masuk Akses gimana saat ini? Terus kira-kira Akses turunnya mau sampai berapa gitu ya? Banyak banget yang bertanya seperti itu. Nah, saya akan jelasin di video guys ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan ini hanya analisa saya aja guys ya. Bisa Mas Bro terserah mau setuju atau enggak. Nah, silahkan gitu ya. Oke, Akses. Nah, Akses tahun lalu 2021 itu masuk indeks LQ45 loh. Nah, Akses termasuk saham blue chip. Kalau nggak salah, Akses ini keluar dari LQ45 sekitar bulan 1, kalau nggak salah, bulan 1 2022 itu bareng BSD. Nah, BSD itu dulu juga LQ45 sama Akses. Nah, itu mereka keluar bareng guys, di Depak ya, diganti apa saya lupa pokoknya. Pokoknya diganti ya, diganti saham yang lain. Kalau nggak salah mungkin Bevin ya, kalau nggak salah ya, diganti Ba Finance ya. Nah, ini keluar ya dari LQ45 sejak bulan 1 2022, dan kalau kita lihat chartnya guys di sini guys, ini bulan 1 nih Januari ya. Harganya itu dari 1390 ya, hampir 1400 sebenarnya. Itu terus turun dan sekarang tinggal 398. Nah, apakah masih akan turun lagi? Ya, kita nggak tahu guys. Ya, itu namanya masa depan. Kita akan analisa coba kira-kira Akses ini akan sampai mana turunnya. Kalau ada support kuat banget sebenarnya di 480 di sini guys. Ini juga jebol juga. Sini guys, ini ada pantulan di sekitar tahun 2015 dan ini masih turun lagi. Berarti supportnya di mana nih ya? Kita nggak tahu apakah ke 200-an di sini ada area konsolidasi. Ya, kita nggak tahu ya, ini masalah teknikal ya. Nah, apa penyebabnya Akses ini terus turun? Nah, ini nggak wajar. Sebenarnya turunnya itu turunnya delujur banget, padahal nggak ada masalah di Akses ini. Masalah misalnya fundamental, kita lihat dulu ya fundamental Akses ya. Kita lihat Akses ya di sini ya. Akses, kita lihat masalah fundamentalnya Akses. Sebenarnya masalah fundamental is okay, baik-baik aja. Akses sekarang PBV-nya 1 kali. Nah, di sini kita lihat Akses itu rata-rata sejak awal dulu ya. Dari dulu itu Akses itu dijualnya tuh 5 kali, 6 kali PBV, bahkan 4 kali gitu ya. Dan sekarang cuma 1 kali. Ini berarti kan udah termasuk murah dibanding historisnya dia. Nah, kita lihat di sini dari profitnya Akses memang turun. Cuman kan nggak langsung jelek mau hancur gitu ya perusahaannya, kan enggak. Hardware juga ada di mana-mana, masih pada buka dan rame gitu ya, masih rame juga loh. Siapa yang kenal hardware gitu ya, rame. Dan masalah penurunan profit ya sebenarnya wajar karena pandemi seperti itu. Terus dari total equity, nah kalau kita lihat ekuitasnya naik, modalnya naik, profitnya ya turun gitu ya, cuman modalnya masih naik. Berarti kan nggak ada masalah sebenarnya di perusahaannya Akses ini guys. Nah, untuk DER-nya itu juga kecil banget, debt to equity cuma 29%. Utangnya kecil, ya memang profitnya turun tapi masih wajar ya, karena menurut saya sih karena pandemi mungkin seperti itu. Terus modalnya atau equity-nya masih naik ya. ROE-nya juga ini ya masih 6% sebenarnya. Kalau memang Akses tuh yang bagus kan di atas 10% lah ya, kayak tahun-tahun yang lalu. Cuman sekarang 6% tapi enggak kayak perusahaan yang minus-minus yang lain gitu ya, masih bagus ya. Kenapa turun terus? Nah, ini sebenarnya udah dikasih tahu atau udah dijelaskan oleh manajemen. Di sini guys, itu berita 2 hari yang lalu. Di sini ya. Saham Hardware berkinerja kurang prima, betul ya. Agak sedikit turun dibanding tahun 2019 dan pandemi hancur, dan di sini recovery tapi belum balik kayak tahun 2019 ke bawah lah. Bahasa seperti itu guys ya. Mungkin saham Akses itu sebenarnya dari awal sampai tahun 2019 tuh bagus, cuman pandemi itu hancur ya karena mall kan. Ini kan perusahaan ya mall ya, jual
jual-jual produk-produk yang istilahnya itu nggak terlalu dibutuhkan sebenarnya, bukan primer lah, Pak, seperti itu kan rata-rata perusahaan hancur ya waktu perusahaan yang non primer ya itu hancur saat pandemi dan sekarang belum recovery balik kayak tahun 2019 ke bawah. Sebenarnya ya memang turun sih untuk kinerja dari Access ini. Nah, kita lihat di sini juga sahamnya rontok sampai 67% sampai saat ini. Prabowo Wicaksono, Direktur Access, mensinyalir ambruknya saham Access disebabkan oleh banyaknya investor asing yang melepas kepemilikannya. Dia mengatakan 40% saham free float itu sebanyak 80% itu dimiliki oleh asing. Nah, jadi porsi public access itu adalah 40%. Nah, dari total semua saham yang ada di Access. Dan 80%-nya itu dimiliki institusi asing atau orang asing lah. Asing. Nah, asingnya itu keluar terus, makanya sahamnya turun terus. Nah, siapa yang bisa nampung 80% dari free float kan gitu kan? Makanya sahamnya turun terus. Dan apakah asingnya itu profit? Ya kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Tapi kalau kita lihat dari chartnya, harusnya asing itu kalau akumulasi itu dari sini, guys. Nah, mungkin akumulasi dari sini ya, dari tahun 2009 ini IPO di sini, guys. Di sini mungkin asing akumulasi, mungkin AVG asing ya kalau dia AHK terus ya dari sini, terus dia asing tuh HK lagi, ini mungkin taking profit di sini. Ini ada taking profit asing jebret ya, HK lagi. Ya, taking profit, HK lagi, harusnya AVG asing itu enggak segini. Berarti kalau kalau kita lihat dari chartnya aja, ini asingnya kalau jual di harga yang sekarang itu udah rugi. Ya nggak tahu ya, mereka kan udah ngejual dari atas sini. Ya mungkin di sini profit, terus mereka ngejual di sini. Itu cut loss masih ketutup yang di sini juga kita nggak tahu. Ya kemungkinan seperti itu. Nah, nanti kalau nggak tahu kalau dia mau jual rugi terus ya mungkin aja Access ini bisa sampai ke 200, 100 gitu kalau asingnya itu jual rugi terus. Nah, masa iya orang mau jual rugi terus kan enggak juga, guys ya. Pasti ada strategi atau semacamnya yang mereka itu sebenarnya nggak mau rugi, cuman mau ngurangin porsi aja di saham Access lah seperti itu. Nah, udah jelasin ya, guys, udah jelas bahwa Access ini turun terus karena asingnya yang menguasai 80% free float itu keluar terus. Nah, kalau kita lihat dari broker summary dari tanggal 1, ini juga fakta seperti, guys. Ini asing, guys. Ini transaksi foreign atau asing. Nah, kita lihat di sini masuknya cuma 15 miliar, 10 miliar. Yang ngejual lihat. Ini triliunan kalau dijumlah, guys. Ya. Yang ngejual ratusan M. Yang ngebeli cuma sedikit. Nah, lokalnya nggak mampu nampung, ya akhirnya sahamnya turun terus, bahkan mirah terus ya. Unlock terus untuk Access ini. Nah, terus kira-kira penurunan Access sampai mana? Nah, sampai mana? Kalau kita lihat chartnya, guys, harusnya Access ini nggak akan lebih turun dari 300. Harusnya ya kalau kita lihat chartnya, karena kalau kita lihat di sini dia udah IPO kayak mau IPO gitu ya, kayak di IPO dan kayak tahun 2010 gitu ya. Tahun 2010 gerai Access itu baru berapa? Dan sekarang udah berapa? Udah beda. Kayaknya nggak mungkin kalau Access itu sampai ke 100. Ini mustahil ya. Hampir mustahil sepertinya. Kalaupun Access ke 100, dividen Access itu sekitar 20. Berarti dividen yieldnya Access itu berapa? 20% kalau sampai 100. Nggak mungkin juga. Nah, harusnya Access ini akan segera mantul. Kalau dividennya itu sekitar tahun lalu itu 20, anggaplah ini turun dan jadi 15, ya nggak? Berarti kalau dividen rata-rata blue chip itu sekitar ya 5, ya kayak BCA, Telkom itu kan 4 bahkan. BCA 3% kan seperti itu. Nah, kalau kita ngacu aja pada saham-saham blue chip yang lain yang dividen yieldnya itu sekitar 5 lah, anggaplah seperti itu. Kalau 15% berarti harga Access itu sekitar 300-an. Betul ya? Harga Access sekitar 300-an. Kalau dividen Access itu sekitar 15 perak. Nah, dan sekarang udah nyentuh 300. Dan kayaknya kalau misalnya Access itu di bawah 300, itu pasti value investor itu pasti pada borong. Kalau Access itu di bawah 300. Nah, kita ulangi lagi, kalau Access di bawah 300, itu pasti value investor pada borong. Kenapa? Karena dividen yield-nya itu akan sangat tinggi. Ya, melebihi Telkom, melebihi mungkin sama kayak BSJTM nantinya, guys. Kalau misalnya Access ini di bawah 300.
Nah, itu dia guys ya. Jadi kayaknya Ases ini dalam waktu dekat itu akan banyak yang beli buat investasi, buat nadahin dividennya. Betul guys, karena kalau kita lihat dari profit Ases itu sebenarnya ya memang turun tapi nggak langsung anjlok gitu ya. Ini penurunan karena memang situasi aja mungkin seperti itu. Dan harusnya tahun depan naik. Dan kalau saham yang seperti ini udah drop seperti ini dan dia bagi dividennya itu lumayan gede untuk saat ini. Memang kalau Ases di sekitar harga 1000 itu emang nggak menarik dividennya guys. Kecil kalau harga Ases 1000. Tapi sekarang beda, sekarang 300-an. Itu dividennya udah menarik banget guys. Udah lebih gede dari BCA, BRI, BNI, Mandiri, Telkom. Itu udah lebih gede dari mereka dividen yieldnya Ases di harga yang sekarang. Nah, kalau ada investor yang jeli, saat Ases ini udah mendekati dividen yieldnya di atas 5% dengan asumsi dividen itu 15, nah pasti banyak yang akan akumulasi. Dan saat itu terjadi, ya berarti saham Ases ada yang nampung jualan asing. Seperti itu guys ya. Jadi kalau analisa saya, Ases ini nggak akan lebih turun dari 300. Nah, terus kapan Ases ini akan mantul? Yang pertama, saat banyak investor lokal yang membeli saham Ases untuk investasi. Nah, mungkin karena tadi dari dividen tadi udah menarik, udah 300-an udah menarik dividennya, lokal pada beli. Nah, yang kedua, saat asingnya itu balik buy. Nah, itu yang kedua. Kalau investor lokal nggak ada yang membeli, yaitu saat asingnya itu balik buy. Nah, kalau ini kan dari awal tahun guys. Ases itu dari awal tahun asingnya net sell terus. Dari awal tahun udah setahun. Nah, kalau misalnya ada di satu hari, ya, ada satu hari asingnya net buy, hari berikutnya asingnya net buy. Anggaplah seminggu atau 2 minggu asingnya net buy terus. Nah, itulah saatnya Ases ini mantul. Nah, itu syarat yang kedua. Saat di bawah 300, investor lokal beli bisa mantul. Terus kalau misalnya nggak sampai 300 pun asingnya udah mulai akumulasi, nah harusnya Ases ini juga akan naik lagi. Mungkin wajar Ases ya sekitar 500-an lah kalau menurut saya guys, kalau di Ases guys. Kalau di 300 itu murah. Kalau di 500 ya wajar lah. Seperti itu guys, kalau ke 1000 mahal. Seperti itu kalau Ases guys. Ya itu deh, kalau mau masuk ya nunggu aja asingnya net buy atau sekitar 300 kurus, atau kalau di bawah 300 hajar aja buat investasi. Ya karena dividennya itu lumayan. Seperti itu guys ya. Nah, itu untuk Ases. Nah, mungkin ini bisa jadi istilahnya itu informasi bagi teman-teman semua, sekedar ilmu aja, sharing ilmu, dan kalau misalnya ada kesalahan ya tolong dikoreksi seperti itu. Dan ya teman-teman ya, di saham Ases ini sebaiknya AVG teman-teman itu di bawah 600. Di bawah 600. Jadi nanti kalau Ases ini misal di bawah turun ke 300-an kurus, nah Mas Bro bisa averaging down. Sebisa mungkin itu 500 sampai 600 lah AVG tertinggi lah. Seperti itu kalau teman-teman itu mau kejemput nanti di tahun depan saat kinerja Ases membaik dan dia bagi dividen yang lebih besar, harusnya sahamnya akan naik seperti Unilever lah. Kalau feeling saya nanti Ases ini kayak Unilever. Seperti ini candle-nya. Nah, kayak gini guys. Nah ini. Seperti ini. Tinggal sama nih kayak Ases nih. Kinerja sedikit membaik, jurut. Blek, seperti ini. Nah, ini Unilever dari 3.800 langsung balik ke 5.000. Dan ini mungkin banget di Ases akan terjadi. Jadi kalau misalnya Asesnya di 300 kurus, kalau menurut saya serok aja. Kalau misalnya toh nggak balik, dividennya udah lumayan buat investasi sekitar mungkin 5% lebih. Ya kalau misalnya di sekitaran 300 untuk harga Ases. Oke, mungkin itu aja informasi dari kita tentang Ases. Ya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya guys.